Cerita dimulai ketika suatu malam Hikaru lagi asik sepedaan sendiri. Tapi tiba-tiba dia ngeliat tower yang ngeluarin cahaya gitu. Hikaru kepo dong, jadi dia nonton dulu tuh. Ternyata di tower lagi ada pertempuran. Seorang cewek nyoba nyolong cube mecha. Pas ketahuan ya cewek ini langsung mau kabur pakai mekanya dia. Tapi dia udah dikepung anjir. Satu-satunya cara dia harus ngelawan balik dong ya. Pakai dua support mekanya yang bernama Dex dan Sinis, cewek bernama Aki itu ngelawan mereka semua. Tapi di dunia ini juga udah ada senjata anti mecha udah. Aki jadi keikat deh. Mana salah satu musuh dari Aki juga pengguna mecha udah lagi. Cowok bernama Dex ini mau ngerebut cube yang dicuri sama Aki. Ya Aki nggak terima lah. Dia pun nyuruh kedua mecha udenya buat ngunyah tuh cowok sampai habis deh. Sayangnya pas Aki ketangkap, tubnya malah pecah anjir. Dan ngebikin gelombang cahaya yang nembus tower. Tiba-tiba cube itu teriak minta tolong. Terus jatuh deh. Dan gak tahu mendarat di mana. Tapi sebelum lanjut ceritanya, aku mau kasih tahu sesuatu nih. Ada game santai yang baru aja rilis nih guys. Ada yang tahu nggak apa? Ya, betul banget. Mythical Odyssey. Game RPG turn-based idle yang membawa pemain ke dalam dunia mitologi timur yang penuh petualangan. Di sini kamu bisa menjelajahi kisah-kisah legendaris dan bertarung dalam pertempuran seru 7 lawan 7 melawan berbagai pahlawan dan makhluk mitologi. Game ini juga ada support bahasa Indonesia loh guys. Dan udah punya 3 server, salah satunya Indonesia. Untuk karakternya sendiri kalian bisa pilih guys. Aku yakin kalian juga udah pada familiar deh sama karakternya, kayak Sun Wukong dan Chang'e. Karena game ini tuh pakai style Tiongkok. Karena game ini baru aja rilis awal Maret kemarin, jadi ada banyak banget hadiah nih kalau kalian join sekarang. Nih, modal main bentar doang udah dapat hero SSR gratis. Login tiap hari juga bisa dapat hero gratis loh. Terus setelah login 7 hari dapat lagi nih. Bahkan nih, hero tier paling tinggi juga bisa didapetin secara gratis loh. Game ini menggabungkan cerita yang menarik dan gameplay modern, membuatnya seru buat dimainin sama semua orang. Kamu bisa bertemu dengan para dewa, pahlawan dan monster legendaris sambil menggunakan strategi terbaik untuk menang dalam setiap pertempuran. Nah, yuk langsung aja cobain main Mythical Odyssey. Gamenya seru banget loh buat santai sambil nemenin ngabuburit kalian selama bulan Ramadan ini. Jadi jangan lupa ya, langsung download sekarang. Linknya ada di deskripsi ya. Paginya Hikaru kebangun gara-gara dengar suara minta tolong. Jadi di dunia ini teknologi tuh udah modern banget. Semuanya serba robot cuy. Sambil berangkat sekolah, Hikaru lagi nyekrol-nyekrol nyari info tentang semalam. Tapi nggak ada yang ngebahas sama sekali, anjir. Di sisi lain, pagi-pagi Aki udah bawa-bawa mangkok sarapan sambil nyariin cube. Ditambah dia juga lagi kena omel sama atasannya tuh. Ya gara-gara kehilangan si cube semalam. Terus di jalan Hikaru cerita kejadian semalam ke teman-temannya. Jadi semalam tuh Hikaru ngedengar suara aneh dari luar. Dan gedung Kagami tuh kayak terang banget. Jadilah dia yang kepo terus sepedaan keluar deh. Bahkan Hikaru juga ngerekam kejadian semalam. Tapi entah kenapa di videonya tuh gak kelihatan pancaran cahaya itu anjir. Hikaru juga ngasih tahu kalau dia tuh ngeliat ada benda kecil bercahaya yang jatuh di sekitaran sini. Tapi ya semuanya gak muncul di video tuh. Hikaru jadi susah deh jelasinnya. Tiba-tiba Hikaru ngedengar suara minta tolong itu lagi. Tapi kali ini teman-temannya juga pada dengar nih. Nah kan benar Hikaru gak ngehalu cuy. Dan entah kenapa juga badan Hikaru berasa kayak gerak sendiri. Dia langsung ngacir tuh nyari sumber suaranya. Pas sudah mau dekat, Hikaru malah nemu jalan yang ditutup. Disamperin polisi juga lagi buat ngejaga ke daerah situ. Makin sus aja kan di tempat. Tapi suara minta tolongnya tuh makin jelas. Akhirnya Hikaru yolo aja deh. Langsung dia cari tuh sumber suaranya. Dan akhirnya ketemu juga tuh benda bercahaya yang dilihat Hikaru semalam. Hikaru belum pernah lihat benda kayak gini sebelumnya. Jadi dia tuh benar-benar gak tahu ini apaan. Pas Hikaru mau pegang, nih cube ngomong dong jir. Dan cahaya itu muncul lagi. Bahkan cube-nya bisa terbang sendiri. Terus mendarat di hoodie-nya Hikaru. Lah bejir, hoodie-nya Hikaru meleduk cuy. Cahaya yang dikeluarin sama tuh cube tinggi banget. Sampai kelihatan sama Aki. Waduh, ketahuan nih. Cube itu langsung jadi mecha udah berbentuk tangan dong.
Hikaru yang ngangong masih nggak paham sama apa yang barusan terjadi. Malah dia juga bingung suara Mecha Ode-nya tuh dari mana. Pas Mecha Ode-nya nunjukin diri, Hikaru malah kaget sendiri dong. Mecha ini bilang makasih ke Hikaru. Terus Hikaru nyoba ngelepasin si Mecha dari hoodie-nya. Tapi beneran nyangkut bejil. Mechanya juga ngerasa kesakitan karena ditarik-tarik gitu. Wah, robot bisa ngerasain sakit juga ya. Tiba-tiba ada drone yang nemuin mereka. Hikaru langsung lepas hoodie-nya karena ngira nih Mecha milik grup Kagami. Grup yang menguasai dunia Mecha. Sedangkan drone-nya tuh sibuk menganalisis Hikaru. Karena datanya nggak cocok sama anggota Kagami, jadi Hikaru mau dilumpuhkan tuh sama tuh drone. Hikaru langsung kabur lah anjir. Ya kali diam. Si Mecha nggak mau ditinggalin karena dia nganggep Hikaru tuh sebagai teman satu-satunya. Ya, tapi Hikaru juga nggak mau cari gara-gara sama grup Kagami. Makanya dia mau ngelepas si Mecha. Tapi nih Mecha batu banget anjir. Mana drone-nya juga nggak berhenti nyerang. Untung aja dilindungin sama si Mecha. Di kantor, mereka udah dapat laporan kalau Mecha yang semalam dicuri tuh udah ditemukan. Presiden mereka langsung ngasih izin tuh buat ngejar Hikaru. Wah, udah deh tuh, moga-moga selamat deh lo Hikaru. Untungnya Hikaru berhasil sembunyi cuy. Gara-gara kesel, Hikaru mutusin buat ninggalin tuh Mecha di sana. Hikaru tuh tahu kalau dia tuh dikejar-kejar drone ya gara-gara ngebawa-bawa si Mecha. Tapi si Mecha langsung lemes anjir kalau ditinggal Hikaru kejauhan. Hikaru masih nggak percaya. Mana pakai dites berkali-kali dulu lagi. Ya, karena si Mechanya juga malas banget, akhirnya diangkut lagi deh sama Hikaru. Pas lagi asik kabur-kaburan dari drone, tiba-tiba Hikaru dicegat si Aki anjir. Akhirnya ketemu lo Alma. Bergerak dikit aja gue bunuh lo, kata Aki ke Mechanya Hikaru. Walah, namanya Alma toh. Dek si Mechanya Aki pun langsung ingetin kalau Aki tuh harusnya ngelindungin Alma. Tiba-tiba mereka kedatangan tamu lagi, yaitu si cowok tengil. Pas si cowok tengil adu bacot sama Dex dan Sinis, Alma ngajakin Hikaru buat kabur diam-diam tuh. Nah kan Hikaru mulai dikejar drone lagi. Dan entah gimana, Alma tuh kayak bisa ngerasain perasaannya Hikaru gitu. Terus Alma tiba-tiba minta diturunin di sini. Anjir, lo kira Hikaru angkot apa? Alma ngerasa nggak enak udah ngelibatin anak sekolah yang nggak tahu apa-apa. Tapi Hikarunya nggak mau. Alma jadi makin yakin deh kalau Hikaru tuh emang orang baik. Si Aki berhasil nyusul mereka dong. Ternyata si cowok tengil tuh udah tepar anjir. Cepet banget sih. Pas Aki mau nyamperin, Alma nyuruh berhenti karena dia bersedia buat nyerahin diri. Tapi Hikarunya nggak mau. Dia capek jadi orang nggak berguna. Hikaru juga bakalan nyesel kalau ninggalin Alma di sini. Ya udah, siap-siap deh mau tempur lagi. Tapi kali ini Alma yang ngatur strategi. Dia cuma minta Hikaru buat maju aja. Hikaru sih gas aja tuh. Tiba-tiba Alma berevolusi anjir. Ukurannya jadi gede. Dan dengan kekuatan penuh, mereka berhasil bikin Aki tepar deh. Mumpung Aki kesakitan, Hikaru langsung ambil angka 1000 deh. Di gedung Kagami, ada seorang cowok yang tertatih-tatih ke ruang penyimpanan Alma sebelum dicuri. Anak ini ngeklaim kalau Alma tuh aslinya punya dia gitu. Aki juga laporan ke atasannya. Atasannya nggak nyangka kalau Alma bisa dibangkitin sama orang biasa. Tapi mereka masih nggak mau kalah sama Kagami Group. Jadi Arm sebelum nyerah cuy. Aki pun dapat misi baru. Besoknya, mau nggak mau Alma ikut ke sekolahan deh. Pas di kelas, tiba-tiba mereka kedatangan murid baru tuh. Ternyata itu si Aki anjir. Mana pas milih tempat duduk, Aki maksa banget pengen di sebelahnya Hikaru lagi. Hikaru akhirnya ngibrit ke toilet tuh. Ya siapa sangka bakalan dikejar sampai sekolah kan ya. Tapi kali ini Alma ngajakin Hikaru buat positive thinking. Ngobrol aja dulu biar sama-sama ngerti maunya apa. Soalnya tadi Aki nggak ada niat nyerang gitu. Tapi Hikarunya ogah. Muka Aki serem banget sih. Lagian lu ngapain Alma? Kenapa tisu toilet lu buang-buang gitu anjir? Tiba-tiba yang diomongin muncul dong. Dah Ki, ini kan toilet cowok. Aki mau nyoba ngejelasin. Hikarunya udah ngibrit duluan. Mana ketahuan sama si Rayama pula. Wah, OTW jadi gosip ini mah. Pas istirahat makan siang, Hikaru dihunting lagi tuh sama Aki. Tapi Hikaru gercep banget anjir kaburnya.
Si Shirayama nyamperin Aki dong. Mana sambil nawarin cookies toples lagi. Hati-hati Neng, tuh cewek lebih galak dari singa loh. Taunya si Aki ngiler sama cookiesnya. Ya udah, karena ngerasa aman, Hikaru langsung rebahan tuh. Dia pasang headset biar nggak dengar apa-apa. Terus pas pulang sekolah, Alma ngajakin Hikaru buat ngobrol sama Aki lagi. Tapi Hikarunya masih nggak mau tuh. Shirayama muncul dan ngasih surat Aki ke dia. Wah, udah kayak pernyataan cinta gitu. Tapi tulisannya kelihatan sangat mengancam gini, Jir. Taunya Hikaru tuh disuruh ke gedung terbengkalai. Ya siapa yang nggak tambah takut kalau gini mah. Ya udah, mau nggak mau Hikaru nemuin Aki deh. Aki akhirnya ngasih tahu kalau dia adalah anggota ARMS yang ditugasin buat melindungin Alma. Ingat, Alma doang ya, nggak sama Hikaru. Tapi karena mereka berdua udah terlanjur di Rise atau bergabung, jadi Hikaru bakalan dibawa ke markas ARMS juga. Hikaru terus kepo lah. Kenapa kalau dia ngejauh dari Alma, pasti Alma jadi nggak ada tenaganya sih? Pas dicek, Aki kaget banget tuh. Ternyata Alma tuh di Rise-nya sama jaketnya Hikaru, Jir. Wah, ini sih nggak beres. Aki langsung mojokin Hikaru lagi lah buat ditangkap. Hikaru terus nyuruh Alma buat jadi gede lagi kayak kemarin. Pas dicoba, lah malah lemes bejrot. Pas ada kesempatan, Hikaru langsung kabur lagi tuh. Hayo, Hikaru nggak boleh lari di koridor loh, kata si Alma. Pas Aki mau ngejar Hikaru, Dex juga nyuruh Aki buat nggak boleh lari-lari di koridor. Apaan sih kalian ini? Ya kali kejar-kejaran tapi ngesot. Dari kejauhan, Tut dari grup Kagami udah siap-siap nyeniper si Hikaru. Sedangkan Wenner nungguin di depan gerbang. Ya, Wenner gak bisa masuk gara-gara ada Shirayama. Jadi Tut gak bisa asal nembak deh. Sedangkan Hikaru mau kabur tuh bener-bener gak bisa, anjir. Di gedung udah full diisolasi. Setelah kejar-kejaran ala film India, Hikaru ketangkep deh sama Aki. Aki nebak kalau Hikaru tuh gak dirai sama Alma. Alma kan trigger ARMS tuh, salah satu mecha terkuat. Wajar aja kalau punya energi di luar nalar manusia. Aki minta bukti lah kalau Hikaru benar-benar bergabung sama Alma. Ya udah, Hikaru minta Alma buat jadi gede lagi. Ternyata lemes lagi bejrot. Ini kenapa sih anjir? Ya udahlah, Aki pun mutusin buat ngelenyapin Hikaru. Ngepasin Shirayama buka pintu. Mana posenya lagi gitu banget lagi. Shirayama yang malu banget langsung kabur deh. Nah, kesempatan Hikaru kabur lagi nih. Tapi malah ketemu sama Wenner cuy. Wenner minta Alma diserahin ke dia. Tapi Hikaru ogah lah. Yaudah, Hikaru langsung diserang deh sama Wenner pakai mekanya. Walau cuma gelombang suara, tapi serangannya bisa bikin manusia puyeng anjir. Wah, Hikaru langsung di-sniper deh sama Tut dari jauh. Untung gak kena woy. Langsung lari lagi lah si Hikaru. Sambil lari, Alma ngomongin mekanya si Wenner. Soalnya dia ngerasain hawa kehidupan gitu. Ya nggak heran sih, grup Kagami kan nganggep mecha udah sebagai alat. Jadi udah pasti meka-mekanya tuh dibelenggu. Tiba-tiba Hikaru kena gelombang itu lagi dong. Untung ada si Aki. Kalau nggak Hikaru udah ke sniper situ tuh. Nggak pakai babi bu. Aki langsung nyuruh Hikaru buat bawa Alma kabur. Pokoknya Alma jangan sampai jatuh ke grup Kagami deh. Begitu Hikaru pergi, Wenner langsung nyerang si Aki tuh. Pas lari, tiba-tiba Alma sedih karena harus kabur ninggalin Aki. Alma pun langsung nyoba buat nyusulin Aki sendiri dan nyuruh Hikaru buat kabur duluan. Lah, tapi kan Alma nggak bisa apa-apa kalau nggak ada Hikaru. Ya udah deh, Hikaru kepaksa nemenin Alma lagi. Alma senang deh tuh. Alma juga punya ide buat ngatasin serangan mekanya si Wenner. Beneran, si Aki udah ketangkep tuh sama Tut dan Wenner. Lah, tapi Hikaru malah langsung kepergok sama Wenner dong. Ya udahlah, gelutin aja sekalian. Ternyata si Hikaru ini pakai headsetnya buat nahan serangan suara mekanya si Wenner. Wah, efektif juga anjir. Tapi Hikaru kan gak bisa gelut ya. Mana Aki udah keikat lagi. Hikaru langsung ngelempar Alma biar bisa ngebebasin Aki. Tapi kan Alma gak bisa jauh-jauh dari Hikaru ya. Gimana sih? Kelihatan banget noobnya deh kalian ini. Hikaru pun maju buat bantuin Alma tuh. Nah, sekarang Aki udah bangkit lagi. Aki pakai Tut buat jadi tameng biar gak kena serangannya Wenner.
Nah kan jadi isi-pisi banget tuh si Aki ngeberesin mereka berdua. Tiba-tiba gedungnya ambrol anjir. Buset dah, kalau ketahuan pihak sekolah gimana coba? Untungnya sih mereka semua aman-aman aja. Mereka juga dijemput sama anggota ARMS yang lain. Di gedung grup Kagami, mereka habis kecolongan Mekaude lagi nih. Mana yang dicolong tuh Mekaude yang bahaya banget lagi. Namanya Ouroboros. Pelakunya yang gak salah lagi, yaitu si bocil yang sedih gara-gara Alma dicuri. Sementara di markas ARM, Hikaru dijelasin tentang ARMS. Jadi ARMS ini tuh dibentuk buat ngebebasin Mekaude dari grup Kagami. Pemimpin namanya Aljis dan Mekaudenya bernama Fizz. Lah kok mirip sama Alma ya? Oh alah, ternyata Fizz tuh kakaknya Alma anjir. Tapi Alma kan lagi lupa ingatan ya, jadi nggak ngenalin kakaknya itu. Aljis ngomong kalau mereka tuh butuh kekuatan Alma buat ngelawan Kagami. Tapi Alma doang ya, Hikarunya kagak. Kasian, terus ngapain dibawa-bawa ke sini bang? Kenapa HP mulu nih si Hikaru? Di atap sekolah, Hikaru lagi sibuk latihan. Tapi Almanya doang yang gerak, jir. Jadi kemarin Hikaru tuh ditunjukin kalau arbitriumnya tuh minimum banget buat seorang pengguna Mekaude. Arbitrium tuh kekuatan jiwa manusia buat jadi sumber dayanya Mekaude. Nah, arbitrium Hikaru tuh minus banget, bijrot. Makanya mereka bilang kalau Hikaru tuh gak dibutuhin. Tapi tiba-tiba Aki ngebelain Hikaru. Dia ngomong kalau Hikaru tuh bisa maksimalin kekuatannya Alma. Dan Akinya mau kok ngelatih Hikaru biar arbitriumnya naik. Jadi gitu asal-usul Aki jadi pelatihnya Hikaru sekarang. Terus tiba-tiba Aki dapat panggilan tuh dari markas. Ternyata korban bocil itu udah muncul, anjir. Dia nyabut paksa Mekaude gitu. Mereka harus buruan nemuin Mekaude yang dicuri tuh. Soalnya pengguna Mekaude yang dicabut paksa gitu cuma bertahan beberapa hari doang. Kan gaswat ya? Di markas Kagami, mereka sibuk nyariin tuan muda Jun. Nah ini pasti si bocil pencuri itu tuh. Jir udah nyolong, kabur, bikin masalah pula. Aduh, jangan ditiru ya adik-adik. Petinggi Kagami terus ngirim tim buat nyariin Jun. Malam-malam gini, Aki sama Hikaru nyelidikin ke dermaga. Tahu-tahu ada suara ribut-ribut telolet di sebelah. Taunya itu tim yang dikirim sama Kagami buat Jun. Tanpa ragu, Aki langsung nyamperin. Aki ternyata mau nanya dong, apa mereka-mereka ini kenal sama pengguna Mekaude tipe cacing gitu? Tapi mereka malah nyerang Aki, jir. Yah, Aki dilawan. Sini sama Dex langsung mentalin mereka semua lah. Wah, leadernya yang bernama Imada itu pun langsung ngeh. Kalau lawannya adalah Aki, si pengguna Mekaude ganda yang terkenal banget. Tiba-tiba Hikaru notice tuh ada anak kecil di sela-sela kontainer. Hikaru nyuruh si bocil buat buruan pulang karena ini tuh tempat berbahaya. Ya elah, padahal itu bocil yang kalian cari loh cuy. Itu Jun boy. Jun langsung hibrid lah. Hikaru yang kepoan pun ngikut. Imada yang lihat Jun langsung ngajak Mekaudenya buat Henshin. Jir jadi moge gitu dong. Pas Hikaru mau diserang, Alma muncul buat melindungin. Jun langsung melotot tuh ngeliat Alma. Pas si Imadanya juga udah nyampe, Jun tiba-tiba hilang dong. Alma langsung ngajakin Hikaru buat kabur lah. Dikejar Imada yang naik motor itu dong. Curang banget, jir. Alma jadi ketangkep. Aki terus muncul nolongin sambil ngamuk-ngamuk ke Hikaru. Gara-garanya si Hikaru tuh tiba-tiba ngilang dan gak ngomong-ngomong. Kan bahaya, cuy. Setelah Aki menginterogasi Imada, mereka ngaku kalau gak pernah tahu tentang Mekaude tipe cacing. Udah Ki, udah. Kasian, woi. Tanpa mereka sadari, Jun nontonin mereka tuh. Hikaru gak terima dimarahin sama Aki. Udah diajak ke tempat berbahaya gini, malah dimarah-marahin. Hikaru langsung ngambek dan cabut duluan tuh. Ternyata Jun udah nargetin Alma dong. Untung aja Aki nyadar sama keberadaannya Jun. Tapi pas Jun ngeluarin Mekaudenya, Aki langsung ke-trigger dong. Lah itu kan tipe cacing yang diincar Aki, jir. Tapi menurut Sinis dan Dex, itu bukan orang yang mereka cari. Tapi ya tetap aja Aki udah kadung emosi. Tiba-tiba ada yang ngechat Hikaru. Ternyata isinya foto Aki yang sekarat, jir. Waduh, ternyata Mekaudenya Aki udah dicolong dong, woi. Jun langsung nelpon Hikaru tuh. Dia minta Alma buat ditukar sama Sinis dan Dex. Dan nyuruh Hikaru buat datang sendirian. Hikaru langsung lapor lah ke Aljis.
Tapi Aljis cuma nyuruh mereka diem aja. Soalnya Hikaru lemah dan gak bisa apa-apa. Ntar biar mereka ngirim orang buat nyelamatin Aki. Hikaru juga kesel lah. Bahkan Hikaru juga hampir putus asa tuh. Dan sebagai teman yang baik, Alma langsung nyemangatin Hikaru. Bahkan dia juga ngajakin Hikaru buat ngelawan Jun sekarang juga. Langsung gas deh. Hikaru nyamperin Jun sendirian. Dan Hikaru ngomong kalau dia tuh gak mau nyerahin Alma gitu aja. Ya udah, pertarungan gak terhindari lagi deh. Jun langsung nyerang Hikaru dan Alma. Tapi mereka berhasil ngindarin semua serangan Jun. Nah, mecha UD-nya Jun ini tuh agak lain cuy. Bisa ngebentuk sesuka hati gitu. Mana sabetannya juga kuat banget lagi. Dan sekuat tenaga, akhirnya mereka bisa nembus pertahanannya Jun. Jun yang mulai ngamuk langsung bikin serangan area. Sampai akhirnya Hikaru dan Alma pun kepisah gara-gara kena serangannya Jun. Jun udah lega tuh karena bisa dapetin Alma. Tapi dia tuh belum tahu kalau mereka tetap bisa gerak walaupun udah pisah. Tapi Hikarunya udah pingsan anjir. Alma kan gak kuat lama-lama pisah sama Hikaru. Untungnya si Hikaru tuh udah mulai bangun lagi. Hikaru jadi flashback tuh pas dirinya pertama nemuin Alma. Hikaru jadi mikir, coba aja pas itu dia gak sok-sokan ikut campur. Pasti hidupnya bakalan B aja kan? Akhirnya dengan kekuatan anime dan segenap jiwa raga, Hikaru bisa fusion tuh sama Alma. Hikaru berhasil ngebuka seluruh potensinya Alma si Trigger Arm. Anjay, bentuknya Hikaru jadi gokil man. Jun dan polosnya nyerang Alma secara langsung. Tapi kayak gituan doang mah enteng jir. Langsung tepar dah tuh si Jun. Tapi tiba-tiba si Todo datang tuh. Waduh, mana Hikaru udah lemes lagi. Untungnya sih dia nggak ngincer Alma. Habis ngebalikin Sinis dan Dex, Todo langsung cabut sambil ngebawa Jun. Yuh, akhirnya kelar ya Hikaru. Besok malamnya mereka lagi dapat misi buat nyelamatin mecha UD dari mobil Kagami Group. Di mobil udah ada Hikaru yang ngincang gerakan orang-orang di dalamnya. Tapi si gendut ini seenaknya banget jir sama mecha UD. Jahat banget ya pokoknya. Alma aja sampai gak tahan tuh. Sampai akhirnya dia gebrak duluan deh mobilnya. Aduh, gak sabaran banget sih bang. Hikaru jadi diincar sampai dilemparin mobil kan. Si Tani bareng si Kelek mecha UD-nya langsung OTW nyusulin Hikaru. Bejil, Kelek banget nih namanya. Untung aja pas Hikaru ke pojok langsung diselamatin sama Tani. Si Aki juga datang ngebantu. Abis nyuruh Tani buat ngebawa pergi Hikaru, Aki ngadepin si botak gendut ini sendirian. Si gendut ini pede banget jir gara-gara dia tuh punya 3 mecha UD. Tapi belum juga nyerang, udah tepar duluan. Yah, orang lemah gak pernah latihan kok sok-sokan mau punya mecha UD lebih dari 1 sih. Tiba-tiba ada mecha tipe cacing yang nyamperin si gendut. Dan si gendutnya jadi bangun lagi dong. Mana jadi lebih kuat daripada yang tadi lagi. Aki juga notice tuh sama mecha cacing tadi. Pas Aki udah kesusahan buat ngelawan, Hikaru datang dengan mode fusion full powernya. Anjay, langsung melayang gak tuh si gendut. Pakai ultimate mereka, si gendut langsung tepar deh tuh. Astaga, Hikaru beneran menyala sih cuy kalau gini. Begitu mastiin si gendut udah kalah, Aki langsung nyari tanda-tanda si cacing tadi. Abis itu pas Aki lagi mandi, dia keinget sama masa kecilnya dulu. Aki punya adik yang bernama Fubuki. Kalau Fubuki kenapa-kenapa, Aki bakalan datang buat nyelamatin. Ya pokoknya dijagain banget deh. Terus si Aki dikasih tahu kalau si gendut yang mereka tangkap tadi nggak tahu apa-apa soal mecha UD cacing yang dicari Aki. Sabar ya Aki. Besoknya Aki telat bangun tuh buat ke sekolah. Pas dibangunin sama Alma, tiba-tiba kaca jendelanya pecah jir. Lah ternyata itu Aki dong. Aduh, Aki ini suka seenaknya aja deh. Di kelas lagi ada hot topic banget nih. Katanya ada anak pindahan yang ganteng dan kaya. Tiba-tiba Aki masuk kelas sambil ngegendong Hikaru. Aduh, ini mah bakalan jadi saingan hot topic buat gosip sekolah deh. Mana yang cowok-cowok pada iri sama Hikaru lagi. Taunya anak pindahan orang kaya itu si Jun dong. Anjir, ngapain nih bocil dakjal kesini? Sinis langsung maju lah. Dia gak terima sama yang waktu itu. Pas Jun mau ngelawan balik, tiba-tiba Jun ditelepon Todo disuruh berhenti.
Ternyata Jun tuh dilarang pakai Mekaude selama di sekolah sama grup Kagami. Nih anak bandel bisa nurut juga ya ternyata. Tapi ya tetap aja omongannya Jun tuh memancing emosi banget sih. Dia masih kekeh mau ngerebut Alma. Tapi ntar aja ya, nggak sekarang. Soalnya Jun masih beradaptasi gitu sama Ouroboros, Mekaudenya. Dan dia pindah ke sini tuh buat ngebongkar rahasianya Hikaru. Jun penasaran lah, kok bisa Hikaru cocok sama Alma? Alma malah jadi kepo tuh tentang jati dirinya sebenarnya kayak gimana. Pasti Jun dan grup Kagami tahu kan? Kalau enggak ngapain mereka ngincer Alma? Tapi sebelum Jun ngejawab, Aki malah ngejak gelut Jun, jir. Mana pas Hikaru berhentiin, malah ngajak gelut Hikaru juga dong. Ih, gimana sih kalian? Jun males lah ngeladeninnya. Pokoknya dia cuma mau meringatin Hikaru aja. Kalau di sekolah Hikaru emang aman, tapi nggak jamin kalau udah di luar sekolah ya. Gara-gara kejadian tadi pagi, Hikaru jadi kepikiran buat ngobrol berdua aja sama Jun. Ya, biar bisa nanya-nanya gitu soal asal-usulnya Alma. Tapi nggak pernah dikasih celah jir sama si Aki. Sampai-sampai si Shirayama ngira kalau Aki sama Jun tuh rebutan Hikaru. Ya elah, salah paham aja nih kerjaannya. Mana sampai dibikinin pertandingan lagi. Yang menang boleh dapetin Hikaru. Padahal Jun mah pengennya sama Alma. Sedangkan Aki kan cuma ngelindungin Alma. Hikarunya sih cuma korban doang ya kelas. Untungnya pas mereka mau gelut, Hikaru langsung tertarik mau ngetraktir Aki stik mahal. Tapi syaratnya Hikaru minta dikasih kesempatan buat ngobrol berdua aja sama Jun. Aki yang emang doyan makan itu setuju deh akhirnya. Mana dia udah ngiler lagi. Begitu udah berduaan, Alma langsung minta dikasih tahu tentang identitasnya. Secara kan Alma lagi amnesia cuy. Jun langsung ngasih unjuk foto jadul gitu. Dan kata Jun, Alma tuh dari awal emang miliknya grup Kagami. Pas ngeliat tuh foto, Hikaru kaget lah. Soalnya itu foto Alma bareng Kagami Yakumo, pendirinya grup Kagami, jir. Ternyata Alma tuh punyanya si Yakumo ini dong. Tapi Almanya bener-bener gak inget apa-apa tuh. Kasian Alma. Terus tiba-tiba Aki dikabarin kalau ada penampakan Mekaude tipe cacing. Langsung cus deh si Aki. Sedangkan Hikaru langsung meluncur ke museumnya grup Kagami. Semua sejarah tentang Kagami tuh ada di sini. Dan pas mereka ngeliat foto Yakumo yang dipajang, tiba-tiba ada air bocor, jir. Ternyata itu Alma. Masa robotnya bisa nangis, bejil? Almanya emosional banget tuh. Dia ngerasa udah ngelupain memori yang penting banget. Di sisi lain, Tani sama Kelek ketangkep tuh sama pengguna Mekaude cacing. Pas Aki datang, tuh orang udah nyabut paksa Kelek dari Tani. Kelek juga dikeprek sampai hancur, jir. Udah gitu dia bisa nembakin benda lo ke arbitriumnya Tani pula. Dan bikin si Tani jadi gila. Wah, ini kasusnya sama kayak si gendut kemarin nih. Pas Aki sibuk sama Tani, tuh orang udah kabur deh. Ya udahlah, Aki jotos aja si Tani sampai pingsan. Dan Aki langsung ngejar orang sus tadi. Untungnya nyawa Tani masih bisa diselamatin. Tapi Kelek udah gak ada tanda-tanda kehidupan lagi, cuy. Hikaru terus diceritain kalau Mekaude tuh datang dari dimensi lain. Mereka datang buat nyari Aldera, si pemberi nyawa Mekaude. Dan dalam pencarian itu, Mekaude ketemu sama manusia. Sampai akhirnya dengan bantuan manusia, mereka berhasil nemuin Aldera. Tapi pas Alderanya mau dibangkitin, ada insiden dong. Dan Alma pakai seluruh kekuatannya buat nyegel Aldera yang ngamuk. Gara-gara kejadian itu, si Alma jadi lupa ingatan deh. Jadi ingatan Alma yang hilang itu adalah satu-satunya kunci buat ngaktifin Aldera lagi. Pantesan Alma tuh dijaga banget sama Arms. Perannya sepenting itu, jir. Di saat yang sama, Aki akhirnya berhasil nyusulin orang sus itu. Pas Aki maksa tuh orang buat ngeliatin mukanya, taunya itu Fubuki dong, alias adiknya Aki. Bejir, plot twist banget gak sih? Jadi 8 tahun lalu, Aki dan Fubuki tuh hidup di lab. Saat itu mereka lagi main boneka-bonekaan tuh. Tiba-tiba Fubuki dipanggil buat pemeriksaan. Saat itu Aki lagi terluka. Jadinya Fubuki deh yang dipanggil buat ngegantiin dia. Fubuki disuruh nyobain Mekaude baru. Setelah mereka berpisah, taunya lab itu kebakaran hebat dong. Aki langsung nyari ayah, ibu, dan adeknya tuh. Tapi dia cuma nemuin cube-nya Sinis doang.
Sejak itulah keluarga Aki tersisa dia seorang. Lah, tapi ini kok tiba-tiba ada Fubuki, anjir? Aki, Sinis, dan Dex tuh shock banget lah. Tapi Fubuki kelihatannya nggak terlalu sehat tuh. Sampai akhirnya Mekaode bermasalah itu muncul. Sinis dan Dex langsung nahan tuh cacing. Belum sempat ngejelasin apa-apa, mobil Arms datang. Si Aki terpaksa ngebawa adiknya kabur deh. Habis itu Aki kepo kenapa kok adiknya bisa jadi kayak gini. Pas Mekaode cacing itu mau ngejelasin, mereka bertiga udah kadung marah duluan tuh. Mereka tahu banget kalau nih cacing yang nyerang keluarganya Aki. Tiba-tiba Fubuki ngebelain Mekaode-nya yang bernama Amaryllis itu. Amaryllis cerita kalau waktu itu tuh cuma kecelakaan. Aslinya mereka mau penelitian baru gitu. Tapi begitu Amaryllis dan Fubuki kontak mata, tiba-tiba ada resonansi misterius antara mereka berdua. Arbitrium mereka pun sama-sama lepas kendali waktu itu. Dan buat meredamnya, Amaryllis terpaksa dirai sama Fubuki. Tapi taunya malah bikin Amaryllis makin menggila. Dan jadilah kecelakaan brutal itu. Tapi si Aki nggak percaya tuh sama cerita Mekaode penjahat itu. Tiba-tiba Fubukinya malah pingsan dong. Aki udah panik banget tuh mau bawa ke rumah sakit. Tapi Amaryllis bilang kalau dokter dan Arms tuh nggak bakalan bisa nyembuhin Fubuki. Soalnya gara-gara kejadian itu, Fubuki udah nggak bisa memproduksi Arbitrium sendiri. Makanya mereka ngejar Arbitrium yang lain demi bertahan hidup. Mereka cuma punya satu solusi aja buat nyembuhin Fubuki. Tapi solusinya tuh bikin Aki shock berat. Soalnya satu-satunya cara biar Fubuki bertahan hidup adalah menyerap Arbitriumnya Hikaru. Berarti Hikaru harus mati dong, jir. Malam itu anggota Arms lagi nyebar buat nyari Aki. Tiba-tiba ada yang kesurupan dong. Dan pada jadi zombinya Amaryllis. Korbannya juga gak cuma dari Arms, tapi dari Kagami Group juga ada, anjir. Dan makin lama makin banyak tuh. Mana bikin kekacauan pula. Waduh, kalau gini Aljis gak bakalan diem aja tuh. Aljis langsung masang peringatan darurat. Dan nyuruh semua pengguna Mekaode buat siaga. Pas Hikaru pulang sekolah, tiba-tiba dia dapat panggilan dari Arms. Begitu sampai di markas, Aljis langsung ngejelasin keadaannya. Ngedengar dalangnya dalam Mekaode tipe cacing, Hikaru langsung ngeh deh kalau ini berhubungan sama Aki. Aljis malah nyuruh Hikaru buat nangkep Aki. Aki udah dianggap sebagai pengkhianat sama mereka. Alma bingung lah, kenapa harus nangkep teman sendiri? Hikaru langsung gaspol tuh buat nyari Aki. Tiba-tiba Hikaru dihadang sama Koen. Aduh, Hikaru sibuk tahu, jangan diganggu deh. Ternyata dia ini mau bantuin Hikaru. Koen ngasih partner yang bisa ngebantuin nyari Aki, yaitu si Wenar. Pas OTW, tiba-tiba Jun juga muncul dong. Gak pakai babi ibu. Alma langsung ngajakin Jun buat ikutan nyari Aki juga. Ya Jun kan gampang dikibulin ya, jadi dia ikutan deh. Terus mereka pun sampai di parkiran TKP kemarin. Dan akhirnya Kagemaru mekanya si Wenar nemuin bekas pertarungan Sinis, Dex, dan Amaryllis kemarin. Panjang umur, Aki yang dicariin datang sendiri tuh. Tapi entah kenapa dia tuh diem aja dan mukanya serius. Alma dan Hikaru langsung nanya-nanyain kondisi Aki sekarang dong. Tiba-tiba Aki ngajakin Hikaru buat ikut dia. Aki mau pakai kekerasan kalau Hikaru nolak. Lah bejrot, padahal Hikaru udah pasrah gitu loh. Pas Aki maju, Jun sama Ouroboros langsung nangkep dia. Jun gak terima kalau ada yang mau macem-macem sama Hikaru. Mangsanya gak boleh ada yang ngerebut cuy. Hikaru langsung nyetopin mereka lah. Toh Hikaru mau bantuin Aki kok, gak perlu gelut dong. Tapi Hikaru dan Alma mau Aki cerita dulu nih sikonnya kayak gimana. Akhirnya Sinis dan Dex cerita tuh kalau Fubuki adiknya Aki masih hidup ternyata. Dan dia tuh butuh kekuatan Hikaru buat nyelamatin Fubuki sama Amaryllis. Junnya malah ketawa dong. Katanya Amaryllis tuh udah ditandain sama Kagami Group dari lama. Soalnya tuh Mekaode problematik dan manipulatif banget. Bahkan Jun yakin kalau Fubuki tuh cuma dijadiin sandra sama Amaryllis. Walau gitu, Hikaru gak masalah dan mau ngebantuin Aki kok. Ya soalnya kan kita teman, kata Hikaru mantap. Taunya Aki kaget dong Hikaru ngomong gitu. Walah, kok jadi awkward gini sih? Ya, intinya Hikaru mau kok nolongin Aki dan adeknya. Junnya gak setuju. Soalnya udah jelas banget kalau ini tuh jebakannya Amaryllis. Ya Hikaru mana mau ngedengerin lah. Sampai eluh.
Pas Hikaru udah ngajakin Aki buat berangkat, Akinya nggak jadi minta tolong dong. Katanya kekuatan Hikaru tuh cuma jalan pintas. Dan daripada dikasihanin orang luar, mending dia cari cara sendiri deh. Aki juga ngomong kalau dia tuh nggak nganggep Hikaru sebagai teman. Hikaru tuh cuma orang yang dia kawal doang aja. Waduh, langsung potek dah tuh hatinya Hikaru. Niat baik mau diginiin. Tapi kayaknya Aki udah mutusin kalau dia tuh nggak mau ngorbanin Hikaru. Terus Aki datang ke gereja terbengkalai gitu. Baru juga nyampe. Yang ditanyain Hikaru dong. Ya Aki bilang aja kalau Hikarunya nggak datang. Fubuki langsung nangis bombay gitu. Dia ngomong kalau Aki tuh lebih peduli sama Hikaru dibanding adeknya. Ih, manipulatif banget, jir. Aki makin gak tega lah. Aki bukannya gak sayang sama Fubuki. Tapi daripada ngorbanin orang lain, Aki mau Amaryllis ngambil arbitriumnya dia aja. Di saat yang sama, Hikaru lagi down banget tuh gara-gara ditolak sama Aki. Alma langsung nyemangatin Hikaru dan ngajak Hikaru buat bantuin Aki lah. Ya udah, akhirnya Hikaru setuju deh. Wener sama Kagemaru langsung dibangunin tuh buat nyari jejak Aki lagi. Sementara itu, Amaryllis nggak nerima arbitriumnya Aki. Yang dia mau ya cuma punyanya Hikaru doang. Fubuki terus nyala-nyalain kakaknya tuh. Mendadak jadi banyak zombie Amaryllis dong. Gak cuma itu, fisik Fubuki juga perlahan-lahan berubah. Jir, Fubuki ternyata dikendalin sama Amaryllis dong. Apalagi pas Amaryllis ngeluarin sosok aslinya. Awalnya Aki tuh masih gak bisa percaya tuh kalau Fubuki dikendaliin. Tapi begitu kata-kata Fubuki nyeleneh banget, baru deh Aki marah tuh sama Amaryllis. Begitu Aki nyerang Amaryllis, zombie-zombie itu ikutan juga dong. Tapi mereka mah easy ya. Amaryllis ternyata mau pindah ke badannya Aki tuh. Soalnya daya tempurnya Aki kan lumayan ya. Tapi Sinis dan Dex gak bakalan ngebiarin hal itulah. Sayangnya Aki tuh kesulitan buat ngimbangin Amaryllis. Tiba-tiba ada teriakannya Hikaru tuh. Dan datang-datang langsung ngebogem Amaryllis anjay. Sebelum Aki ngomel-ngomel, Hikaru bilang kalau dia tuh gak peduli jadi targetnya Amaryllis. Yang penting Hikaru tuh kesini buat nyelamatin temennya. Mendadak Fubuki bangun dan mau nyentuh Hikaru dong. Ya nggak dibolehin lah. Lawan Jun dulu nih. Tapi Junnya malah langsung dilempar jir. Amaryllis juga cuma mau sama Hikaru doang tuh. Jun kesel lah dikacangin. Tapi begitu ngeliat Ouroboros, Amaryllis ketawa dong. Amaryllis ngomong kalau Ouroboros itu cuma tiruan gagalnya dia dong. Pertarungan pun nggak terhindarkan. Amaryllis masih aja make Fubuki tuh sebagai sandera. Dan akhirnya dia bisa nyedot dikit arbitriumnya si Hikaru. Amaryllis kesenangan tuh. Akhirnya dia bisa ngerasain arbitrium ini lagi setelah 100 tahun. Amaryllis ngomong kalau dia tuh udah kenal Alma dari lama. Sampai akhirnya Aki udah gak bisa ngelawan. Di saat-saat itu Aki cuma bisa pasrah dan minta maaf ke Fubuki karena gak bisa nyelamatin lagi. Di saat itulah Hikaru dan Alma bangkit. Amaryllis kesenangan dong. Dia langsung nyedot arbitrium Hikaru lagi. Tapi Hikaru losin aja. Soalnya dengan gitu mereka bisa ngehancurin Amaryllis dari dalam. Anjay, beneran dong Amaryllisnya meledak jir. Aki sama Jun sih udah lepas. Tapi Amaryllis masih berdiri tuh. Jun pun maju dan ngeluarin mecha cacingnya. Jun langsung tarik-tarikan sama Amaryllis. Sampai akhirnya Amaryllis kecabut tuh dari Fubuki. Fubuki langsung sadar deh. Dia senang banget karena akhirnya diselamatin sama kakaknya. Tapi belum selesai, jir. Taunya Amaryllis masih bisa pakai zombie-zombinya. Tiba-tiba Hikaru dengan full power langsung maju dan misahin zombie-zombie itu. Hayolah, Hikaru juga marah nih. Mereka pun jadi adu jotos. Walaupun Amaryllis menang jumlah, tapi Alma menang power. Dan di saat-saat terakhir Amaryllis ngomong, Alma, gara-gara lu ya aku memokat. Dan akhirnya Amaryllis kalah deh. Tapi gara-gara omongan terakhir Amaryllis tadi, Alma jadi merasa bersalah tuh. Dia kesel gara-gara gak bisa nginget apa-apa. Udahlah, yang penting masalah ini udah kelar ya. Besoknya Aki makasih banget tuh ke Hikaru. Ya namanya juga teman kan, jadi harus saling membantu. Sekarang Fubuki udah diurusin tuh sama ARMS. Aki juga diterima lagi di ARMS. Yokata, buat ngebalas budi ke Hikaru, Aki bakalan ngawal Hikaru 24 jam deh.
Ya, Hikaru nggak mau lah kalau makin ketat. Di suatu tempat, taunya Amaryllis masih survive, Jir. Tapi sekarat banget gitu. Tiba-tiba dia didatengin sama seorang pria. Amaryllis mohon-mohon buat dikasih hidup. Soalnya dia nggak niat berkhianat. Bahkan udah berhasil mancing kebangkitan Alma loh. Tapi ya tetap aja, pada akhirnya Amaryllis pun dibantai. Wah, siapa nih? Terus si Alma tuh flashback. Suatu hari pas Alma masih ngotak, dia ketemu sama Yakumo pertama kalinya. Tapi kondisi Yakumo ngenes banget, Jir. Mana nggak ada yang nolongin lagi. Alma nyuruh Yakumo buat hati-hati. Taunya Yakumo malah nekat bangun. Dan di saat itu juga tiba-tiba arbitrium mereka bangkit. Di sisi lain, Ouroboros yang rusak parah jadi terpaksa dilepas dari Jun. Ini kayaknya gara-gara kemarin dipakai secara nggak wajar buat ngelawan Amaryllis deh. Mana kondisi Jun juga parah banget lagi. Rambutnya sampai jadi putih semua, anjir. Hikaru capek banget tuh. Pagi-pagi udah geger aja. Almanya mendadak minta maaf dong. Alma ngerasa bersalah soalnya gara-gara dia kehidupan damai Hikaru jadi hilang deh. Ya elah, padahal santai bae loh. Hikaru juga seneng kok. Tiba-tiba Alma ngegas tuh. Alma gak mau kehilangan orang yang berharga lagi gara-gara dirinya. Loh, ingatanmu udah balik? Tanya Hikaru. Ternyata emang udah balik semenjak pertarungan sama Amaryllis kemarin. Tapi Alma tuh diem doang karena dia ngerasa ini tuh masalahnya sendiri. Alma ngomong kalau Hikaru tuh gak ada hubungannya. Karena itu, Alma main kabur aja dong. Ya, mereka sih santai aja ya, karena Alma kan gak bisa jauh-jauh dari Hikaru. Tapi taunya beneran masih bisa gerak, Jir. Mana kenceng banget pula. Dah, gak kekejar deh jadinya. Duh, Alma kamu kenapa sih? Setelah lapor ke Aljis, Hikaru masih penasaran tuh kenapa Alma bisa gerak sendiri. Fizz pun ngejelasin. Kalau Alma tuh aslinya emang bisa ngehasilin arbitriumnya sendiri. Dan bisa gerak juga tanpa diraih sama manusia. Cuma kemarin tuh kayaknya kemampuan itu hilang gara-gara Alma lupa ingatan. Nah sekarang waktunya Arms nyari Alma deh. Sedangkan Hikaru langsung diusir tuh sama Aljis. Soalnya kan dia udah jadi warga sipil biasa ya. Buset dah, abis manis pah dibuang, jahat banget cuy. Hikaru gak terima lah asal diusir kayak gitu. Akhirnya Fizz pun mau cerita ke Hikaru. Dahulu kala, kampung halaman Mekaude krisis energi dan diambang kepunahan. Jadilah mereka berkelana buat nyariin Aldera, sang leluhur dari cerita rakyat Mekaude. Naasnya di tengah-tengah berkelana itu, mereka tertidur gara-gara kehabisan energi. Dan akhirnya mereka pun tiba di dunia ini. Mekaude yang tertidur itu dinotis sama Yakumo dan abangnya. Jadilah mereka pun kesana. Pas baru masuk goa, malah gempa. Tapi disitulah Yakumo nemuin Alma yang tertidur. Pas Fizz sadar, Alma udah diraih sama Yakumo. Dan dia diraih sama Tsukihito. Nah, Tsukihito ini juga seorang ilmuwan. Setelah beberapa waktu diraih sama Fizz, Tsukihito pun nemuin solusi untuk penyakitnya, yaitu arbitrium. Jadilah dia mau bantuin Mekaude buat nemuin Aldera. Bareng sama Yakumo, mereka pun bareng-bareng tuh nyariin Aldera. Sampai akhirnya ketemu juga deh. Setelah itu mereka meneliti buat ngebangkitin Aldera. Pas hari kebangkitan Aldera, mendadak Alderanya ngamuk gitu. Aldera yang lepas kendali itu langsung bikin orang-orang pada pingsan. Tsukihito pun sampai gak bisa gerak loh. Satu-satunya yang masih sadar ya cuma Alma, anjir. Alma yang lagi kebingungan mendadak disemangatin sama Yakumo. Mereka pun langsung ke mode serius dan tarung lawan Aldera. Aldera terus ngehancurin batu besar tuh. Dijadiin batu lompatan sama Yakumo dong. Anjay, keren banget cuy. Akhirnya pakai Bogeman Ultimate, mereka berhasil nonaktifin Aldera. Tapi Alma sama Yakumo sampai kepisah gitu, anjir. Di situ Yakumo akhirnya matoy. Semenjak itu Alma kehabisan tenaga dan tertidur. Dan mungkin karena terlalu shock juga, Alma jadi hilang ingatan deh. Pas Alma kabur sambil mewek, dia ketemu sama Jun. Jun gak mau buang kesempatan buat diraih sama Alma lah. Tapi mau dipaksa kayak gimana pun juga gak bisa, anjir. Jun sampai galau tuh. Orang gagal kayak dia tuh emang gak bakalan bisa ngapa-ngapain. Wah, Alma jadi kasihan tuh sama si Jun. Gak lama Hikaru tiba-tiba ditelepon sama Jun. Taunya itu Alma dong.
Alma ngomong kalau dia tuh gak mau lagi bergantung sama kebaikan Hikaru. Karena Alma sekarang udah bisa bergerak sendiri. Jadi Alma mau mereka tuh bisa ngelanjutin hidup masing-masing aja. Alma juga berharap Hikaru bisa balik lagi ke kehidupan yang damai dulu. Duh, kok jadi sedih gini sih? Udah gitu teleponnya langsung dimatiin lagi. Bejil udah kayak orang putus aja cuy. Tiba-tiba jemputan Jun datang. Taunya itu Todo dong. Waduh, Alma mau dibawa ya. Di jembatan, Aki nyamperin Hikaru yang lagi galau banget itu. Iya gimana nggak galau? Orang disuruh lanjut ke jalan masing-masing, Jil. Tiba-tiba Hikaru dibogem Aki dong. Dah, kasar banget sih mbak. Ya, Aki cuma mau Hikaru sadar aja sih. Alma kan emang lagi down. Makanya Hikaru harus bantuin dia. Wah, Hikaru jadi flashback deh. Selama ini Alma selalu nyemangatin dia loh. Sebagai partner yang baik, sekarang harus gantian dong ya. Ngepasin banget, Aki dapat info tentang Alma nih. Sementara Hikaru lagi dibawa lari sama Aki tuh. Tiba-tiba Kuen nelpon dan ngomong kalau dia tuh ngirim bala bantuan. Taunya Wenner dan Kagemaru dong. Ya udah deh, mereka langsung cus. Terus Todo akhirnya berhasil ngebawa Alma si Trigger Arm ke bosnya. Karena Jun juga di sini, direktur sekalian ngajakin nobar momen terbesar sejagat raya ini deh. Jun bingung banget lah ngeliatnya. Dia nggak tahu ini apaan. Akhirnya dijelasin lah kalau ini tuh gerbang Aldera yang bisa nyambungin dunia Mekaude dan manusia. Dan mereka bakalan bisa nguasain semua Mekaude. Junnya malah kesel dong. Dia nggak nyangka kalau tujuan kakaknya selama ini tuh kayak gini. Panjang umur tuh. Yang diomongin datang dong. Kakaknya ngomong kalau dia tuh khawatir sama Jun. Junnya udah hampir baper tuh. Taunya khawatir kalau Jun tuh jadi beban keluarga lagi, anjir. Ya elah, emang jahat banget dah tuh congornya. Begitu Alma selesai dipasang, Kagami langsung aktifin mesinnya. Alma yang baru sadar itu bingung banget lah. Kok tiba-tiba dia di depan Aldera gini? Alma udah ngewanti-wanti tuh buat jangan macem-macem sama Aldera. Tapi si direktur sombong banget. Dia ngomong kalau penelitian sains mereka ini tuh udah next level. Bahkan mereka udah benerin gate yang dihancurin sama Alma. Wah, Alma nggak inget tuh kalau ada gate-gate gitu. Lagian kan dunia Mekaude bukannya udah krisis banget ya. Ngapain juga mereka mau kesana anjir? Dah gila. Tapi peringatan Alma dikacangin tuh. Dan begitu gate Aldera diaktifin, bener aja dong Alderanya langsung ngamuk lagi. Aldera langsung jadi gede banget gitu dan ngehancurin gedung. Kagami malah bilang kalau ini tuh masih sesuai rencananya gitu lagi. Padahal udah jelas-jelas itu fasilitas mereka rusak semua dan Alderanya ngamuk. Sementara Aki sama Hikaru ngeliat amukan Aldera dari jauh. Pas Aki ngajakin buat lapor ke markas dulu, Hikaru udah nyelonong langsung OTW ke TKP tuh. Nah, direktur udah siap-siap evakuasi bareng Alma nih. Pas banget, Hikaru juga sampai dan nyuruh mereka buat stop. Tapi Hikaru baru sadar dong kalau Aki nggak sama dia. Dan malah nyuruh direktur buat nungguin Aki dulu. Ya mana mau lah anjir, bego kali lah taunya yang datang malah Kuen dong. Mana Hikaru ngasal minta Kuen buat ngalangin direktur pula. Ya mana bisa lah anjir, Kuen kan dokter kocak. Hikaru langsung cabut tuh buat nyari Aki. Aduh, Kuen auto jadi rempeyek sama Forte nih mah anjir. Tapi Kuen tahu dia harus berbuat sesuatu sampai Aki datang. Kuen ngeliat ada Mekaude nganggur dong. Ya udah Kuen pakailah. Taunya emang Kuen ini nggak cocok jadi petarung. Arbitriumnya loyo banget. Wah, OTW jadi rempeyek lagi nih mah. Tapi pas banget, Aki datang cuy. Mana sambil ngebawa dua bocah beban lagi. Tapi taunya ada Kazuha juga dong. Dia dendam banget sama Aki dan langsung ngalangin dia. Tuh dua bocil jadi melayang deh. Kazuha tuh gak terima, soalnya divisi 3 tuh aslinya orang-orang elit terpilih. Aki iyain aja deh biar cepat. Tapi begitu Kazuha nyerang, Aki tahan pakai tangan kosong dong. Ya iyalah, ginian doang mah easy banget bagi Aki. Dan sekali serang doang udah langsung bikin Kazuha mampus tuh. Nububub lu kocak. Taunya urusan Aki belum kelar dong. Tiba-tiba muncul om-om leader divisi 3 yang baru, namanya Namba. Tapi ini bukan om-om biasa anjir. Refleksnya kenceng banget anjrot. Pertarungan pun gak terhindari. Namba ngeluarin Mekaude-nya nih. Anjay, bentuknya katana dong.
Dan mereka pun saling adu serangan. Di waktu yang sama, dua bocil beban udah dicuekin tuh sama direktur. Direktur sama si Forte langsung masuk ke helikopter. Pas Forte mau nembak-nembakin orang di bawah, dia malah nembak drum minyak anjir. Jadi meledak deh. Dan ledakan itu ngebantu Hikaru dan Wenner buat naik pesawat. Anjay, hoki banget nih bocil beban. Ngedengar ledakan itu, Namba jadi lega deh dan langsung cabut gitu aja. Dia mikir kalau tugasnya di sini tuh udah selesai. Sedangkan Hikaru dan Wenner udah di pesawat tuh. Tapi tuh dua beban malah pingsan anjir. Mana direktur udah bangun duluan lagi. Dan langsung nembakin si Hikaru. Kagemarunya kebangun dan punya rencana nih. Pas Hikaru masih asik nembakin dan lengah, Kagemaru gercep bekap si direktur. Hikaru auto ngambil Alma lah. Hikaru langsung jatuh si direktur pakai Alma yang masih pingsan. Weh, rasain no. Alma bangun-bangun langsung ngeliat Hikaru yang penuh luka. Dia makin self-blaming lah. Alma masih aja kekeh kalau semua ini tuh salahnya dia. Bahkan gara-gara Alma kehidupan damai Hikaru jadi terganggu. Aduh, melo banget lah pokoknya. Hikaru yang udah ngerti perasaan Alma cuma bisa ngomong kalau Alma tuh harus menerima kesedihannya tentang Yakumo. Ya, people come and go lah. Kita nggak seharusnya sedih terus-terusan kan? Pokoknya everything will be yaudah lah ini. Hikaru pun ngajakin Alma buat lanjut lagi. Mereka masih harus ngeberesin Aldera kan? Lagian kalau Aldera didiemin, ntar satu kota ini jadi korban bejil. Tuh kan, kamu tuh emang orang baik, kata Alma. Nah, sekarang mereka udah baikan deh. Semangat kalian. Begitu Hikaru terjun bareng Alma, taunya Aldera notice dong. Mana langsung nembakin laser lagi. Udah gitu ada serangan kristalnya juga. Diserang pakai laser dan dilemparin kristal mulu gini mah gak bakalan bisa maju anjir. Koen sama Kayano yang mantengin dari pesawat pun ngasih info kalau kristal-kristal itu berasal dari kristalisasi arbitrium yang kepadatannya tinggi banget. Makanya gak bakalan bisa dihancurin sama manusia maupun Mekaude. Waduh, riwah amat ya. Target mereka tuh cincin di sekitar Aldera. Cincin ini tuh dulu dibuat sama Alma buat nyegel Aldera. Kalau dialirin arbitriumnya Alma, mereka bisa nyegel Aldera kayak dulu lagi nih. Tapi Hikaru juga harus hati-hati karena Aldera waspada banget anjir. Kayano sama Koen juga bantu mikir strategi tuh. Tiba-tiba Hikaru punya ide. Jadi yang dari jauh itu disuruh nembakin Aldera. Nah pas Aldera mau nyerang balik mereka, Hikaru jadi bisa maju deh. Anjay leh uga rencananya. Hikaru langsung ngehantem ringnya si Aldera tuh. Langsung deh tuh Alderanya jadi agak kecilan. Tapi sayang yang barusan tuh belum cukup. Statnya Aldera yang sekarang udah lebih kuat daripada yang dulu bejil. Mana Alderanya langsung nyerang laser secara membabi buta lagi. Pas lagi kalang kabut, tiba-tiba Jun datang dong. Hikaru sama Alma langsung nanyain kabarnya Jun tuh. Kan abis ngelawan Amaryllis kemarin Jun melemah ya. Junnya malah tengil dan langsung majuin si Aldera. Taunya Jun tuh bisa ngehancurin kristal Aldera dong. Anjay, keren banget. Tapi pas diserang lasernya Aldera, Jun langsung ngecir balik ke Hikaru deh. Hihihi, makanya jangan buru-buru, Cil. Taunya Jun sekarang udah sembuh. Dan barusan itu Jun bisa ngancur-hancurin kristal berkat kekuatan Mekaude barunya, Asklepios. Versi sempurnanya Ouroboros gitu deh. Dia bisa ngontrol arus arbitrium sesukanya. Makanya dia bisa ngehancurin kristal Aldera. Anjay, Hikaru sama Alma langsung muji-muji Jun deh. Cie, akur banget nih ye. Tapi ya tetap aja, lasernya Aldera tuh ngerepotin banget. Untungnya mereka udah punya rencana baru. Jadi tadi pas Ouroboros nyerang, kekuatan Aldera tuh kayak nurun gitu. Nah kalau bisa manfaatin momen dengan baik, Aldera bisa disegel lagi nih. Dari atas, Jun nyerang Aldera pakai Ouroboros. Berhasil tuh nunggangin Aldera. Hikaru terus melempar bongkahan kristal ke arah mata Aldera. Pas Aldera udah kekunci, Hikaru dan Alma langsung pakai seluruh kekuatan yang ada. Alma jadi gede banget cuy. Sampai ngalahin gedung Kagami Group dong woy. Orang-orang yang ngeliat momen ini aja sampai kaget semua tuh. Akhirnya mereka berhasil mukul Aldera sampai kesegel lagi. Gedung Kagami aja sampai rata sama tanah anjir. Begitu semua selesai, Arm sama Kagami bahu-membahu nih bikin posko.
Si Jun tiba-tiba mau pergi lagi. Katanya ada urusan penting yang harus diurus. Wah, apaan nih? Yaudah deh, Hikaru sama Alma cuma bisa nyemangatin Jun aja. Ternyata Jun tuh mau nemuin Naohito kakaknya. Jun langsung ngomong tuh, gak usah acting lagi deh lu Amaryllis. Waduh, taunya Naohito selama ini dikendalin Amaryllis toh. Jun udah kesel banget. Pokoknya sekarang Amaryllis gak bakalan dikasih kabur lagi deh. Begitu Ouroboros nyerang, Amaryllis nyoba nyedot arbitriumnya Jun. Tapi sekarang Ouroboros udah sempurna nih bos. Jun langsung berusaha nyabut Amaryllis dari kakaknya. Karena Ouroboros sudah sempurna, Jun bisa nyebut Amaryllis tanpa ngelukain kakaknya. Anjay, mantep Jun. Pas kecabut, Amaryllis langsung mokat deh. Bye-bye Amaryllis. Jadi Jun tuh dikasih tahu Todo. Makanya Jun tahu kalau Naohito dikuasai Amaryllis. Di saat yang sama, Hikaru sama Alma lagi santai-santai nih. Sambil nostalgia dikit-dikit soal kemenangan mereka dulu. Alma terus minta Hikaru buat terus bersama-sama sampai akhir. Bahkan sampai minta janji kelingking juga loh. Gemes amat sih. Tapi kelingking lu kegedean bejrot. Ini pakai tangan aja ya. Tiba-tiba Todo muncul di posko. Dia ngomong kalau Hikaru tuh lagi dalam bahaya. Lah, kenapa lagi bang? Tiba-tiba Vi sama Aljis nyamperin Hikaru sama Alma tuh. Alma langsung nyerocos ini itulah ke Fis. Pokoknya sekarang Alma udah nerima kematian Yakumo. Dan bersedia buat nyari jalan lain untuk mengatasi masalah bangsa Mekaude. Jadi Alma ngajakin Fis buat kerja sama. Tapi nggak tahu kenapa Fis tuh diem aja dong. Aduh, kok sus banget ya? Nah, pas Aki ngebawa Todo buat nyari Hikaru, Todo cerita tuh. Jadi semenjak jadi presiden, Naohito itu udah dikendalin sama Amaryllis. Bahkan sebenarnya Amaryllis tuh udah ngendaliin semua kepala keluarga Kagami secara turun-temurun. Tapi Naohito tuh udah bikin rencana duluan sebelum dia dikendaliin sama Amaryllis. Jadi dulu Naohito tuh gak sengaja lihat ayahnya dirasukin sama Amaryllis. Dari situ Naohito langsung nyari tahu kalau kepala keluarga Kagami tuh hidupnya gak pernah panjang. Soalnya mereka selalu diserap sama Amaryllis yang jadi benalu itu. Naohito gak mau Jun jadi korban, makanya dia nyusun rencana. Dari lahirnya Ouroboros, rencana Aldera, dan kelemahan Amaryllis, semuanya tuh benar-benar Naohito susun rapi biar keluarga Kagami terbebaskan. Dan rencana itu Naohito percayain ke Todo buat dijalanin diam-diam. Makanya Naohito juga keras banget sama Jun, biar Jun tuh gak ikut campur. Nah, sebenarnya Todo tuh udah ngasih tahu kalau Jun tuh lebih kuat daripada dugaan kakaknya. Ya namanya seorang kakak selalu ngelihat adiknya sebagai bocil lah ya. Begitu Naohito bangun, Naohito langsung minta maaf ke Jun karena udah bikin dia menderita. Tapi Jun tetap gak terima lah. Dia lebih kesel karena kakaknya tuh selalu nganggap dia sebagai anak kecil. Coba aja tuh lihat, mana ada anak kecil yang bisa ngalahin Amaryllis. Naohito jadi sadar deh kalau kata-kata Todo tuh benar. Ya udahlah, yang penting keluarga Kagami udah bebas dari benalu kan. Sekarang Naohito ngajakin Jun buat ngeberesin masalah utamanya. Tapi Jun gak tahu apa-apa nih tentang ini. Sementara itu, Todo bilang ke Aki kalau Amaryllis bukan dalang utamanya. Dan ternyata, jeng-jeng, dalangnya adalah si Aljis dong boy. Bener aja, Alma diikat tuh sama Aljis. Pas topeng Aljis dibuka, lah kok kayak kenal ya? Bekas lukanya kayak punya Yakumo bejil. Alma sama Hikaru shock banget lah. Ternyata Aljis tuh Yakumo. Tapi nggak mungkin ya manusia hidup selama itu. Ternyata badan Yakumo tuh cuma mayat yang dijadiin boneka sama Fis. Gara-gara kejadian dulu, Fis juga berevolusi dan bisa nyiptain arbitrium sendiri kayak Alma. Fis mau Alma ingat kalau tujuan mereka ke dunia ini ya buat nolong bangsa mereka. Nah, Fis udah nemuin tuh caranya, yaitu dengan nyerap kekuatan Aldera dan bikin bangsa Mekaude berevolusi kayak mereka berdua. Dan begitu, Mekaude gak perlu lagi bergantung ke manusia. Malahan Mekaude juga bisa ngendaliin manusia. Alma pun dipaksa buat nyatu sama badan Yakumo dan langsung dibawa kabur. Bejir lah. Kebetulan Aki sama Jun nyampainya barengan dong. Dan Hikaru langsung ngejelasin sikonnya. Fis sudah sampai di depan Aldera tuh. Tapi eits, tidak semudah itu. Ada Aki dan Jun yang nyoba ngehentiin. Jun dan Epic berhasil ngerebut Alma tuh. Tiba-tiba Fis manggil Amaryllis dong. Lah, taunya beneran muncul dari kantong Jun. Buset, nih parasit gak mokat-mokat ya. Tanpa babi bu, Fis langsung ngasih Amaryllis arbitrium dong.
Dan Amaryllis langsung berevolusi bejil. Mana gede banget lagi. Pas Jun maju dan mau nyerang, tiba-tiba butiran-butiran Ouroboros di-hacking bejil. Malah jadi miliknya Fish sekarang. Dang, repotin banget nih robot. Mana Jun ditahan Amaryllis lagi. Alma yang udah bangun pun nyetopin Fish. Pas lagi asik gelut, tiba-tiba badan Yakumo sampai batasnya deh. Ya, badan Yakumo kan cuma mayat ya. Mana udah lama banget lagi. Jadi wajar aja lah kalau membusuk. Makanya Fish ngakalin badan Yakumo dijadiin mesin gitu. Tiba-tiba Hikaru malah diculik sama Fish dong. Waduh bang. Begitu sampai di tempat Aldera, Fish langsung nyerap semua kekuatan Aldera. Sementara Alma udah diikat tuh dan Hikarunya pingsan. Alma bener-bener hopeless banget buat ngehantiin mereka. Fish masih aja ngotot tuh ngajakin Alma buat join. Bahkan Fish pun ngasih contoh tuh. Pakai kekuatannya, dia bisa mancarin arbitrium yang bikin manusia nggak berdaya. Untungnya Hikaru bangun tuh. Dia langsung rebut Alma dari tangan Fish. Sampai tangannya Yakumo putus tuh. Kali ini Fish sudah capek sama Alma. Dia mau bunuh Alma aja dan langsung nyerang Alma. Tiba-tiba Hikaru pasang badan dong. Yah, jadi donat kan. Waduh. Aki dan Jun yang baru datang itu langsung shock berat melihat kondisi Hikaru. Tapi Amaryllis terlalu kuat, jir. Jun sama Aki bener-bener gak berdaya. Sampai akhirnya Aki ngebawa Jun sama Hikaru buat kabur. Untung aja udah dekat camp, jadi bisa ditolong deh. Kondisi Hikaru tuh bener-bener dimonitoring sama semua dokter ARMS. Sementara Jun juga di kondisi kritis. Naohito pun nyurutut dan Kazuma buat evakuasi Jun. Di sisi lain, Wener ketakutan minta ampun gara-gara ngeliat Fish sama Amaryllis. Kebetulan malah ketemu mereka ini. Ya jadi kesempatan dong buat Wener biar bisa kabur. Semua orang pintar pun ngumpul. Mereka rapat militer cuy. Nah untuk tim yang hadepin Amaryllis, Aki langsung ngajuin diri. Waduh dendam banget nih pasti si Aki. Di sisi lain, semua penduduk kota ini disuruh ngungsi. Tapi si Rayama malah mendekat ke TKP anjir. Soalnya dia tuh ngeliat dari foto yang kesebar tuh ada Jun sama Hikaru. Nggak sengaja rombongan Jun malah ketemu si Rayama dan yang lainnya dong. Pas Jun tahu kalau dia mau dievakuasi, Jun langsung minta dianterin ke tempat Hikaru. Sedangkan Aki udah OTW ke Amaryllis tuh. Begitu udah dekat, Aki langsung gas maju. Aki bener-bener ngadapin Amaryllis sendirian, jir. Tiba-tiba dia yang nembak smoke dong. Dan di saat itu Kayano bawa bala bantuan, yaitu Fubuki. Anjay, dan begini mereka bisa pakai kekuatan penuh Sinis dan Dex nih. Dan seluruh kekuatan mereka berempat langsung to the point ke mata Amaryllis tuh. Mampus, akhirnya mereka berhasil memokatin Amaryllis deh. Kali ini tuh parasit harus bener-bener mokat. Tiba-tiba kubangan Fish pecah dong. Nembakin sekitarnya brutal banget. Sampai-sampai bikin gedung-gedung runtuh anjir. Dari situ muncullah Fish yang udah menyatu sama Aldera. Sementara itu di camp, Nadi Hikaru udah bener-bener berhenti anjir. Wailah, MC kok matoy sih cuy. Gara-gara laser Fish tadi, Jun dan yang lainnya kejebak reruntuhan deh. Tentang Mekaode yang dipegang Kazuha sama Tut, menurut Kagemaru sih mereka emang kayak 3 bersaudara gitu. Dan punya skill yang support satu sama lain. Dan kalau pakai kekuatan mereka bertiga, pasti semuanya bisa keluar deh dari sini. Ya, tanpa disuruh pun Tut udah peka kok. Langsung dia buka deh belenggu Mekaode-nya. Wener udah seneng tuh. Ngirain Mekaode-nya tuh pasti keren dan elegan kayak orangnya. Ih, taunya sama aja ceriwis kayak Kagemaru bejil. Lanjut Kazuha yang ngebuka belenggu mekanya. Dia udah siap-siap tuh kalau Mekaode-nya bakalan ngamuk. Taunya tenang banget jir, gak kayak dua lainnya. Namanya Adele. Tuh Meka langsung bisa diajak kerja sama Jun anjir. Kalau dari observasi kasarnya sih emang gak ada jalan keluarnya. Bener aja, Adele langsung punya rencana nih. Abis ngejelasin dikit, rencana pun dimulai. Beneran dong mereka berhasil keluar dari reruntuhan dan easy. Sedangkan Aki baru sampai pas Hikaru dinyatain udah wassalam. Ngepasin Jun juga baru sampai tuh. Walaupun shock, tapi Jun yakin banget kalau dia tuh bisa ngebangkitin Hikaru. Jun auto diomelin kakaknya tuh karena balik lagi. Tapi kali ini Jun gak mau diatur-atur. Dia mau pakai Asklepiusnya buat ngebangkitin Hikaru. Secara Asklepius kan emang diciptain buat ngatur-ngatur arbitrium ya. Jadi harusnya bisa buat ngebangkitin Hikaru. Buktinya penyakit Jun aja bisa sembuh kan. Tapi Naohito gak ngebolehin.
Ntar kalau gagal Asklepios bisa rusak, Jir. Ditambah buat ngebangkitin seseorang tuh pastinya butuh arbitrium yang banyak banget kan. Tapi Jun gak peduli sama bacotan kakaknya. Ngeliat Jun yang ngotot banget, Naohito jadi gak bisa apa-apa deh. Ya udah, Jun langsung siap-siap nih buat donor arbitrium ke Hikaru. Tentunya gak sendirian dong ya. Hikaru butuh banyak banget arbitrium dari orang lain. Ya orang-orang ini aslinya gak mau juga sih. Buat apa Jir berkorban demi Hikaru yang dari awal gak bisa apa-apa? Tapi pas Jun marahin langsung pada syok tuh. Ya iyalah, Hikaru yang dari awal cuma normis biasa tapi udah berkorban sebegininya loh. Ya kali mereka yang emang ada di dunia permekaudean ini dari awal malah kalah sama Hikaru. Makanya Jun maksa semua orang yang ada di sini buat bantuin Jun. Akhirnya gara-gara bacot no jutsunya si Jun, satu persatu pada ngambil rantai Asklepiosnya deh. Begitu Jun mulai ngetransfer arbitriumnya, Hikaru yang lagi di alam barzah tiba-tiba ngerasain sesuatu. Walaupun dia nggak tahu itu apaan, tiba-tiba ada bayangan tangan Jun yang narik-narik tuh. Ya, Hikarunya malah ngangong. Padahal semua orang tuh udah ngasih arbitriumnya tuh sampai lemas. Tapi Hikarunya masih aja nggak ada peningkatan. Begitu Adele ikut observasi, akhirnya mereka disuruh buat deket-deketan deh. Dan bener aja dong, ada peningkatan di arbitriumnya Hikaru. Mantap Adele. Di sisi lain, Fish yang udah bangkit itu ngerasain badannya yang udah ringkih banget. Begitu dia bikin sayap kristal, Fish langsung gaspol tuh. Wah, mau kemana bang? Sementara di alam barzah, Hikaru masih aja meratapi hidup. Padahal yang lain tuh udah mulai kecapean tuh di sudut mulu arbitriumnya. Hikaru sebagai manusia tuh pengen lah berguna dikit. Dari motivasi itu, Alma pun mulai pelan-pelan bangkit juga. Begitu Alma mulai bangun, Hikaru dapat support dari arbitrium Alma tuh. Tiba-tiba ada yang ngeganggu dong. Ternyata itu Fish bejil. Mana langsung nyulik Jun lagi. Fish happy banget bisa dapetin badan keluarga Kagami yang masih fresh. Dan tahu-tahu Jun tuh udah kerasukan aja coek. Waduh, kalau udah kayak gini mereka nggak bisa apa-apa anjir. Tapi Fish tiba-tiba bilang, sebelum dia menguasai dunia, pengganggunya harus dibasmi dulu. Dan pengganggu terbesar Fish ya siapa lagi kalau bukan Alma. Anjay, Hikaru udah bangkit dong cuy. Hikaru ngeliat yang lain tuh juga udah pada lemes tuh gara-gara ngebangkitin dia. Jadi sekarang saatnya Hikaru yang ngelindungin mereka. Pas Jun sama Hikaru adu jotos, anjay terlalu kuat ini mah. Kayaknya Hikaru harus ngelepasin Fish dari Jun cuy. Tiba-tiba Fish langsung charging buat ngeluarin laser super gede. Anjir, bisa-bisa tsunami nih mah. Tapi Hikaru masih bisa tahan. Malahan dia berhasil mukul mundur Fish sampai ditenggelamin gitu. Tahu-tahu Fish pakai kristalnya buat bikin tornado dong. Hikaru sama Alma auto kelempar lah. Alma gak habis pikir tuh kenapa kakaknya jadi kayak gini. Padahal kan mereka udah kerja sama-sama manusia dari awal datang ke sini. Fish mulai beberin lah kalau manusia tuh munafik banget. Awalnya dari kasus kematiannya Tsukihito sama Yakumo. Jadi pas Fish pulang sama Yakumo dulu, ternyata orang-orang keluarga Kagami tuh yang sengaja sabotase mesinnya. Makanya Alderanya jadi ngamuk gitu. Lah bejir, jahat banget sih. Bisa-bisanya Sugito sama Yakumo mokat gara-gara manusia-manusia dongo itu. Dari situlah Fish benci banget sama manusia. Makanya dia tuh heran kenapa Alma gak relate sih. Hikaru sebagai manusia ngomong kalau manusia tuh emang dongo, gampang iri sama emosian. Tapi setidaknya manusia tuh masih bisa berusaha buat move on. Gak kayak Fish yang udah 100 tahun tapi gak bisa nerima kenyataan. Fish auto marah dong dibilang kayak gitu. Jadi deh mereka adu bogem lagi. Dan kali ini mereka bener-bener adu jotos yang full power. Saking fullnya sampai retak anjay. Taunya Fish kalah tuh. Akhirnya Fish pasrah dan tenggelam. Tapi ya aman aja. Alma gak akan ninggalin kakaknya kok. Hihihi, good job kalian. Setelah dunia terselamatkan, tahu-tahu sekarang muncul organisasi Mekaude baru dong. Namanya Heterokron. Mereka pakai Mekaude buat melakukan kriminal-kriminal gitu. Tapi langsung dihunting tuh sama anak-anak Kagami dan ARMS. Di markas Kagami, mereka langsung rapat ngebahas soal Heterokron. Konon itu organisasi emang udah ada dari lama. Cuma ya pinter sembunyi-sembunyi gitu. Dan gara-gara kekacauan kemarin, mereka manfaatin momen deh buat naikin nama. Nah, sekarang Jun udah naik jabatan tuh. Dia jadi pemimpin rapat juga, bejil. Jun berharap Kagami Group tuh gak nganggep Mekaude sebagai alat lagi. Dan ngajak mereka buat hidup berdampingan.
Ya sesuai prinsipnya Yakumo sama Tsukihito aja lah. Anjay, kelas chill. Di lab, ternyata mereka tuh akhirnya berhasil ngebuka gerbang menuju dunia Mekaude. Dan kali ini Alma pengen balik ke sana buat ngembangin dunianya lagi. Alma jadi sedih tuh karena harus pisah sama Hikaru. Apalagi dia masih kepo sama lanjutan manga favoritnya, Bejil. Ya elah, kan lu bisa bolak-balik juga. Alma gak lupa juga tuh buat bawa balik kakaknya. Udah gitu Alma masih aja mikirin jaket Hikaru dong. Ya elah, bawa aja keles. Dan akhirnya Alma balik ke kampungnya deh. Titi DJ ya Alma. Setelah semua peristiwa itu, sekarang Hikaru bisa ngelanjutin hidupnya kayak dulu lagi deh. Nah, dan ini anime Mekaude udah tamat ya guys. Nah, inilah akhir dari video kali ini. Gimana? Seru banget kan? Makanya jangan lupa buat subscribe channel Kucing Rebahan ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku di bawah ini. Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua ya. Jangan nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.